Selamat datang di channel Berhoror, channel yang akan bercerita horor yang penuh misteri kepada kalian. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, dan bagi yang belum, mohon tinggalkan komentar walau hanya menulis absensi asal daerah masing-masing. Di pagi yang suram, Sumini, seorang janda beranak satu bernama Ridwan, menatap rumah besar bercorak ukiran kuno yang ditinggalkan suaminya, Mustafa, anak pertama dari 3 bersaudara, sementara rasa curiga terhadap saudara iparnya, Rahmat dan Sari, mulai merayap dalam benaknya karena mereka tampak mengincar warisan tersebut. Dalam suasana duka yang masih kental, Sumini menerima tamu dari kepala desa yang menyampaikan pesan bahwa Rahmat ingin membicarakan pembagian warisan, dan ia mendengar Rahmat berkata, "Rumah itu seharusnya milik kami bersama, bukan hanya kau seorang, apalagi kau hanya menumpang nama Mustafa." Setelah obrolan yang tegang dengan Rahmat, Sumini berusaha menenangkan Ridwan yang bertanya mengapa pamannya tampak begitu marah. Lalu Sumini menjawab singkat, "Ridwan, pamanmu hanya merasa tidak adil, tapi kita harus tetap bertahan di rumah ini karena wasiat ayahmu sudah jelas." Meski dirundung kesedihan, Sumini tetap merapikan ruang tamu yang berdebu, menatap foto almarhum Mustafa, dan mengenang saat-saat manis mereka sebelum kecelakaan misterius merenggut nyawanya. Rahmat datang kembali ke rumah pada sore hari, ditemani Sari yang hanya dia menyeringai. Lalu dengan nada sinis Rahmat memperingatkan, "Lebih baik kalian pergi sebelum aku bertindak lebih jauh, karena rumah ini adalah hak waris semua anak, bukan cuma milikmu." Sumini yang tertekan hanya memegang erat tangan Ridwan, menjawab dengan suara bergetar, "Aku tidak akan pergi, karena Mustafa meninggalkan rumah ini untuk kami, dan aku akan pertahankan demi Ridwan." Di samping kesedihan yang merayap, Sumini merasakan ketakutan aneh saat melintasi koridor gelap, karena beberapa kali ia merasa seolah ada bayangan yang mengikuti langkahnya, membuat bulu kuduknya meremang. Dalam sunyi malam, Ridwan tiba-tiba mengetuk kamar ibunya dengan cemas. "Ibu, aku mendengar suara orang berbicara di ruang tengah, padahal tidak ada siapa-siapa, dan Sumini pun memberanikan diri memeriksa setiap sudut rumah. Mereka menemukan pintu lemari antik yang terbuka sendiri, seolah baru saja diutak-atik seseorang, dan Sumini segera menutupnya sambil berkata pelan, 'Semoga ini cuma angin, kita harus berhati-hati nak.'" Ketegangan semakin menjadi ketika Sumini sadar bahwa rahasia di balik kematian Mustafa mungkin berhubungan erat dengan rumah warisan ini, dan ia mulai curiga bahwa Rahmat serta Sari tidak hanya ingin merebut rumah, melainkan juga menyembunyikan sesuatu yang lebih gelap. Malam itu, saat lampu-lampu padam akibat gangguan listrik, Sumini menyalakan lilin dan mendapati bayangan aneh di dinding ruang tamu, menyerupai sosok yang menggunakan penutup kepala tradisional, padahal tidak ada satupun orang di sana. Ridwan yang merinding mendekati dinding itu, berusaha menyentuh bayangan tersebut sambil berkata, "Ibu, mengapa bayangannya bergerak sendiri, padahal kita tidak melihat siapapun di sini?" Di tengah kegelapan, Sumini mengajak Ridwan untuk bersembunyi di kamar karena suara langkah kaki bergema di sepanjang koridor, dan mereka mendengar seseorang mengetuk-ngetuk dinding berirama tak beraturan. Ketika listrik menyala kembali, jejak kaki basah terlihat di lantai depan pintu, seakan ada sosok tak kasat mata yang keluar masuk rumah, membuat Sumini berbisik, "Tampaknya ada sesuatu yang memang menghuni tempat ini." Rahmat datang tiba-tiba dengan wajah marah, menuduh Sumini melakukan praktik ilmu hitam untuk menakut-nakuti mereka, dan dengan nada keras ia berkata, "Jangan kira aku tidak tahu caramu mengusir kami, kau pasti menyembunyikan sesuatu." Sumini membalas tuduhan itu sambil menahan amarah. "Bagaimana mungkin aku melakukan hal semacam itu, sedangkan aku sendiri ketakutan dengan semua keganjilan ini?" Malam berikutnya, bayangan di dinding kembali menampakkan diri lebih jelas, menampakkan sosok seperti pria yang memegang ukiran kayu, dan Ridwan berteriak, "Ibu, bayangan itu mirip sekali dengan foto ayah." Sumini, yang menahan tangis, mematikan lampu lalu menyalakan lilin lagi, berusaha melihat lebih jelas kontur bayangan itu, namun tiba-tiba dia merasa ada tangan dingin menyentuh pundaknya. Dalam suasana mencekam, telepon rumah berdering padahal kabelnya sudah tak terhubung, dan terdengar suara berat yang berbisik pelan, "Jangan biarkan mereka mengambil rumah ini, sebelum sambungan terputus begitu saja." Sumini semakin yakin bahwa arwah Mustafa mencoba memberi peringatan tentang bahaya yang mengintai, sementara Rahmat dan Sari malah semakin gencar menebar ancaman, seolah ingin secepatnya mengusir Sumini dan Ridwan dari rumah tersebut. Di pagi hari, Sumini terbangun dengan perasaan aneh, karena semalam ia mendengar bisikan lembut memanggil namanya dari lemari tua di kamar almarhum Mustafa, seolah ada pesan penting yang ingin disampaikan. Ridwan pun mengaku melihat pintu lemari itu terbuka sendiri, lalu terdengar suara berulang kali menyebut, "Mustafa," yang membuat bulu roma Ridwan berdiri karena ia yakin itu bukan halusinasi. Sumini mengajak Ridwan memeriksa isi lemari,
dan mereka menemukan sebuah buku catatan kusam bertuliskan tanggal-tanggal penting sebelum kematian Mustafa, disertai coretan kalimat pendek tentang warisan yang dipertikaikan. Saat Sumini membaca catatan tersebut, ia melihat nama Rahmat berkali-kali disebut, disertai kalimat, "Jika sesuatu terjadi padaku, jangan percaya apapun yang ia katakan," dan Sumini pun bergumam, Mustafa sudah tahu akan ada bahaya. Di dapur, Rahmat yang tiba-tiba muncul menanyakan apa yang sedang mereka lakukan, sementara Sari berdiri di belakangnya dengan sorot mata tajam, seolah curiga bahwa Sumini telah menemukan rahasia penting. Sumini menyembunyikan buku catatan itu di balik punggungnya, menjawab dengan tenang, "Aku hanya merapikan barang-barang lama Mustafa, barangkali ada yang bisa disimpan sebagai kenang-kenangan Ridwan." Rahmat tertawa sinis dan berkata, "Kau pikir bisa bersembunyi di rumah ini selamanya, Sumini, karena aku yakin semua rahasia keluarga ini akan terungkap, dan mungkin kau tidak sanggup menanggungnya." Sari menambahkan sambil memandangi Ridwan, "Lebih baik kalian keluar dengan sukarela, sebelum kami menggunakan cara lain yang lebih keras untuk mengambil hak kami." Lalu ia berlalu begitu saja. Sumini kemudian membisikkan pada Ridwan bahwa mereka harus lebih berhati-hati, karena tampaknya Rahmat dan Sari sudah mencium gelagat bahwa Sumini mempunyai bukti keterlibatan mereka dalam kematian Mustafa. Di sela ketakutan, Sumini merasakan kehadiran Mustafa yang semakin kuat, seperti memberikan petunjuk melalui buku catatan itu untuk membongkar kebenaran, sehingga ia pun bertekad menjaga warisan dan keselamatan Ridwan sebaik-baiknya. Ketika Sumini pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan sehari-hari, Rahmat memanfaatkan situasi dengan menyebarkan gosip bahwa Sumini terlibat praktik perdukunan, sehingga para tetangga mulai menjauhi dan mencibirnya, menganggap ia membawa sial. Pulang dari pasar, Sumini mendapati Ridwan menangis sambil memegangi tangannya yang terluka karena didorong oleh teman sebaya yang termakan gosip. Lalu Ridwan berujar sedih, "Ibu, mengapa mereka jahat sekali padaku?" Sumini berusaha menenangkan Ridwan, meneteskan obat luka di tangannya, sambil berkata, "Tetaplah tegar nak, karena kita harus bertahan meski orang-orang terhasut oleh fitnah." Sore hari, Sumini menemukan secari kertas yang terselip di bawah pintu, berisi kalimat ancaman bertuliskan, "Tinggalkan rumah itu, atau kalian akan menyesal," tanpa tanda tangan siapapun. Dalam ketegangan yang makin memuncak, Sumini memanggil beberapa warga terdekat untuk meminta mereka menjadi saksi sekaligus memastikan bahwa surat wasiat Mustafa benar-benar menegaskan hak Sumini atas rumah tersebut. Rahmat muncul dengan wajah murka ketika mengetahui rencana Sumini, lalu berteriak di hadapan para warga, "Perempuan ini hanya mencari simpati kalian, padahal dia adalah sumber bencana yang membuat nyawa Mustafa melayang." Sumini terpukul oleh tuduhan itu, namun tetap mencoba berbicara tegas. "Aku tidak pernah menginginkan apapun kecuali keselamatan keluargaku, dan aku akan membuktikan kebenaran di balik kematian suamiku." Para warga tampak gamang, sebagian mulai curiga bahwa Rahmat menyembunyikan sesuatu, sementara Sari berpura-pura menangis di depan mereka, memfitnah Sumini sebagai perempuan licik yang mengorbankan suaminya demi warisan. Dengan penuh keyakinan, Sumini mengajak para warga naik ke loteng, tempat di mana ia yakin ada dokumen lama yang menegaskan kepemilikan rumah, namun loteng itu ternyata telah diacak-acak seseorang. Pada akhirnya, Sumini hanya mendapatkan selintas bukti berupa catatan tulisan tangan Mustafa yang menyebut ancaman Rahmat secara gamblang, membuat beberapa warga mulai ragu terhadap cerita fitnah yang disebarkan Rahmat dan Sari. Malam kian mencekam ketika Ridwan terbangun karena mendengar suara anak kecil yang tertawa pelan di halaman belakang. Lalu ia melihat sesosok bocah berpakaian lusuh sedang mengusap mainan kayu serupa miliknya saat masih bayi. Sumini yang terbangun karena suara tersebut, keluar ke halaman dan hanya mendapati mainan kayu tergeletak di rumputan tanpa jejak bocah tadi. Lalu Sumini berkata lirih, "Benda ini tak mungkin masih ada, karena sudah lama hilang." Rahmat yang mengintai dari balik pagar mencibir dan berseru keras, "Bukankah itu mainan kesayangan Ridwan yang pernah kau kubur bersama barang-barang almarhum Mustafa? Bagaimana bisa muncul kembali?" Sari pun muncul sambil menuduh Sumini memanggil arwah untuk menciptakan teror, dan Sari berkata, "Ini bukti kalau kau punya perjanjian dengan makhluk halus, tak heran kau bersikeras tetap tinggal di rumah ini." Sumini membalas dengan kemarahan tertahan, "Berhentilah memfitnahku, aku bahkan ketakutan dengan segala kejadian ini, dan aku yakin ini bukan ulah manusia biasa." Tiba-tiba terdengar suara ketukan keras di pintu belakang, padahal tak satu pun terlihat orang di sana, membuat Sumini bergumam pada Ridwan, sepertinya rumah ini benar-benar menyimpan rahasia lain yang belum terungkap. Beberapa detik kemudian, sekelebat bayangan bocah tadi kembali muncul di sudut halaman, menatap Sumini dan Ridwan seakan ingin berkomunikasi namun tak mampu berbicara, lalu menghilang begitu saja. Suara tangisan halus pun terdengar dari arah sumur tua,
memancing rasa ingin tahu Ridwan yang hendak mendekat, tetapi Sumini segera menarik tangannya sambil berkata, "Jangan ke sana nak, kita tak tahu apa yang menunggu di dasar kegelapan itu." Rahmat yang penasaran justru menyusul ke sumur dan berteriak, "Hei, kalau memang ada hantu atau apapun itu, keluarlah dan tunjukkan diri," sambil melongo ke dalam sumur hingga napasnya terengah. Hawa dingin tiba-tiba menerpa, membuat Rahmat mundur ketakutan, sementara Sumini dan Ridwan kembali masuk ke rumah dengan firasat tak enak, meyakini bahwa penampakan bocah tadi hanyalah permulaan dari kengerian yang lebih besar. Di loteng yang gelap, Sumini terus menggeledah barang-barang lama, dan akhirnya ia menemukan surat terakhir Mustafa yang diselipkan di balik bingkai foto keluarga, berisi kalimat, "Jika sesuatu menimpaku, itu bukan kecelakaan, cari kebenaran, lindungi Ridwan." Sumini pun segera membacanya dengan saksama, menemukan penggalan kalimat yang menuduh Rahmat pernah mengancam nyawa Mustafa, lengkap dengan bukti beberapa hutang besar yang Rahmat tanggung dan coba ditutupi lewat warisan ini. Sambil menggenggam surat tersebut erat, Sumini membisikkan kata-kata, "Mustafa, aku akan membawanya ke hadapan aparat desa agar semua orang tahu siapa yang sebenarnya bersalah." Saat Sumini beranjak turun dari loteng, Rahmat sudah menunggunya di tangga, bertanya tajam, "Apa yang kau temukan di atas sana, Sumini? Tampaknya kau menyimpan sesuatu yang berharga." Sumini memeluk surat itu di dada sambil menantang Rahmat dengan tatapan berani. "Sudah cukup kau menuduhku, karena sebentar lagi semua orang akan tahu rahasia di balik kematian Mustafa." Rahmat menjadi gusar dan berusaha merampas surat tersebut, tetapi Sumini berhasil berlari ke kamar, mengunci pintu, lalu Rahmat membantingnya dari luar seraya berteriak, "Berikan padaku surat itu, jangan paksa aku bertindak kasar." Dalam kamar, Sumini terduduk gemetar, mendengar suara Ridwan di luar yang memohon agar Rahmat berhenti menggedor pintu. Lalu Ridwan pun berkata, "Paman, hentikan, ibu tidak melakukan apa-apa yang merugikanmu." Sementara itu, Sari memanggil preman suruhan di halaman depan, dan di depan warga yang kebetulan melintas, Sari pura-pura berteriak, "Sumini mengurung Ridwan di dalam, kami khawatir dengan keselamatan keponakan kami." Keadaan menjadi kacau ketika para preman mendobrak pintu depan, berusaha masuk untuk menangkap Sumini, sedangkan Sumini masih berusaha menyembunyikan surat Mustafa agar tidak sampai ke tangan Rahmat. Di tengah kekacauan itu, Sumini berhasil berbisik kepada Ridwan, "Lari nak, cari Pak RT atau siapapun yang bisa membantu kita, karena kita harus mempertahankan surat ini demi keadilan untuk ayahmu." Malam itu, rumah Sumini diguncang oleh teriakan para preman yang mengancam akan membakarnya jika Sumini tidak menyerahkan bukti apapun yang ia temukan, membuat tetangga hanya bisa berkerumun tanpa berani campur tangan. Sumini memberanikan diri keluar ke beranda, menatap preman-preman itu dengan wajah tegar, dan berkata, "Jika kalian berani menyentuh Ridwan, aku tidak akan tinggal diam, meski nyawaku jadi taruhannya." Salah satu preman melempar batu ke arah Sumini, melukai bahunya hingga berdarah, tetapi Sumini bertahan sambil memegangi lukanya, berjuang melindungi Ridwan yang menjerit ketakutan. Rahmat yang berada di belakang para preman hanya menonton, sesekali berteriak menyuruh mereka menggeledah seluruh rumah, seraya bersikap seolah ia adalah korban dan Sumini si penjahat. Beberapa warga akhirnya memberanikan diri maju, menenangkan para preman, tapi Rahmat membujuk warga bahwa Sumini menyimpan rahasia gelap, sehingga mereka ragu membantu Sumini sepenuhnya. Sari tiba-tiba memunculkan diri di pintu samping, menyodorkan sebungkus makanan pada Ridwan yang kelaparan, lalu Sari berkata manis, "Ridwan, makanlah ini, tante tidak ingin kamu kesusahan, padahal makanan itu telah dicampur racun." Sumini, yang mencurigai niat Sari, mencoba menghentikan Ridwan, namun terlambat karena Ridwan sudah memakan beberapa suap, membuat tubuhnya lemas dan ia pun terkulai di lantai. Dalam kepanikan, Sumini menjerit meminta pertolongan, "Tolong, anakku diracun, ada yang bisa mengantar kami ke puskesmas." Sementara Rahmat dan Sari pura-pura ikut panik demi menutupi kesalahan mereka. Beberapa warga yang mulai sadar akan keganjilan ini segera membantu membawa Ridwan ke puskesmas terdekat, meninggalkan para preman yang bingung karena kepergian Rahmat dan Sari yang beralasan akan mengejar mobil warga. Di tengah perjalanan, Sumini memeluk Ridwan yang nyaris tak sadarkan diri sambil berdoa, berharap masih ada kesempatan baginya untuk menyelamatkan nyawa putranya dan mempertahankan bukti tentang kejahatan Rahmat. Berkat pertolongan cepat warga, racun yang sempat masuk ke tubuh Ridwan berhasil dinetralisir di puskesmas, namun kondisinya tetap lemah, membuat Sumini nyaris putus asa melihat keadaan putranya yang terbaring lemah. Dokter memberi peringatan bahwa Ridwan membutuhkan waktu pemulihan panjang, sementara Sumini cemas karena rumahnya kini tidak lagi aman, sebab Rahmat dan Sari bisa menyerang kapan saja. Setelah Ridwan agak membaik,
Sumini memutuskan kembali ke rumah pada malam hari untuk mengambil dokumen penting yang tersisa. Namun ia merinding saat mendengar suara aneh yang memanggil namanya dari arah sumur tua. Dalam gelap, Sumini menyorotkan senter ke mulut sumur dan mendapati seikat tulang belulang yang tampak seperti kerangka manusia. Tersisa kain seragam pembantu lama yang pernah dilaporkan hilang bertahun-tahun lalu. Sumini tersentak ngeri, lalu terdengar suara pelan seolah merintih. "Tolong, mereka membunuhku," membuat Sumini mundur dengan jantung berdegup kencang. Ketika Sumini mencoba menenangkan diri di ruang tengah, lampu tiba-tiba berkelap-kelip dan bayangan di dinding menampilkan sosok Mustafa dengan wajah muram, seakan ingin memperlihatkan sesuatu kepadanya. Bayangan itu mengarahkan Sumini pada lemari tua, tempat Sumini menemukan beberapa bukti tambahan tentang kasus kematian Mustafa dan kemungkinan keterlibatan Rahmat dalam hilangnya pembantu lama. Sumini bergumam pelan, "Ini lebih besar dari sekadar perebutan warisan. Ada orang-orang yang dikorbankan, termasuk suamiku sendiri." Namun ia segera berhenti bicara karena ingat harus berhati-hati. Saat keluar dari rumah, Sumini merasakan langkah berat mengejarnya, dan ia melihat Rahmat muncul di halaman sambil membawa senter, menuntut penjelasan dengan suara keras. "Apa yang kau lakukan di sini malam-malam?" Dengan napas terengah, Sumini berusaha menghindari Rahmat dan melarikan diri ke arah puskesmas lagi, meyakini bahwa kerangka yang ditemukan dan bukti dalam lemari akan menjadi kunci untuk menuntut keadilan atas kematian Mustafa. Berbekal dokumen dan bukti yang diamankan, Sumini menghadap kepala desa pada pagi harinya, memohon agar diadakan pertemuan resmi dengan warga untuk membuktikan kepemilikan rumah dan menyingkap keterlibatan Rahmat serta Sari. Kepala desa, yang semula ragu, mulai mempelajari surat-surat serta catatan almarhum Mustafa, dan dengan nada serius ia berkata, "Saya akan memanggil Rahmat dan Sari, kita perlu mendengar keterangan mereka sebelum memutuskan apa-apa." Ridwan yang masih lemas turut hadir, duduk di kursi samping ibunya, menggenggam tangan Sumini sambil berkata, "Bu, aku tidak takut lagi, aku siap bercerita pada semuanya apa yang terjadi malam itu." Namun, tak lama kemudian, seseorang dari kantor desa menyerahkan surat penggusuran yang ditandatangani secara sepihak oleh Rahmat melalui kepala dusun setempat, menyebutkan bahwa rumah warisan itu akan diambil alih karena dianggap sengketa. Sari datang dengan tampilan wajah memelas di depan kepala desa, mengaku bahwa Sumini telah merusak nama baik keluarga dan mungkin saja terlibat ilmu hitam yang membahayakan keselamatan penduduk. Sumini menahan emosi sambil menjelaskan kronologi kejadian. "Pak Kades, saya memohon agar bukti ini diperiksa, karena surat terakhir almarhum suami saya menegaskan bahwa jika dia meninggal, ada campur tangan orang lain." Kepala desa mengusulkan agar dilakukan musyawarah terbuka di balai desa malam itu, sementara Sumini khawatir karena Rahmat dan Sari pasti akan melakukan segala cara untuk menggagalkan pertemuan tersebut. Sepulang dari kantor desa, Sumini mendapati pintu rumahnya sudah dipasang gembok baru oleh orang suruhan Rahmat, seolah memaksa Sumini dan Ridwan agar tak bisa lagi memasuki rumah warisan itu. Di sela keputusasaan, Sumini mendengar bisikan lembut di telinganya, mirip suara Mustafa yang berkata, "Jangan takut, aku akan pulang untuk kalian," membuatnya merasa yakin bahwa kebenaran akan terbongkar. Dengan menumpang di rumah seorang warga yang masih peduli, Sumini menyiapkan keberanian untuk menghadapi Rahmat dan Sari pada musyawarah nanti, karena hanya dengan bukti kuat ia bisa menuntut keadilan dan mempertahankan rumah warisan. Menjelang musyawarah, suasana desa tegang karena Rahmat mengerahkan preman dan Sari menyebar rumor bahwa Sumini mengundang bala bantuan gaib, sehingga beberapa warga enggan ikut campur dan memilih menutup pintu rumah masing-masing. Di balai desa, pertemuan dimulai dengan kepala desa yang mempersilakan Sumini untuk berbicara, namun Rahmat bersikeras menyela dengan tuduhan bahwa Sumini telah memalsukan surat wasiat, berteriak, "Dia perempuan licik, pembunuh Mustafa, dan pembawa malapetaka." Meski dihujani fitnah, Sumini menghadirkan bukti tulang belulang dari sumur tua serta surat terakhir Mustafa yang menggambarkan ancaman Rahmat, membuat beberapa warga terperangah dan mulai mencurigai Rahmat. Keadaan memanas ketika Sari menuduh Sumini merekayasa semua itu. Lalu seorang preman tak dikenal menerjang Sumini untuk merampas surat, memicu keributan besar di tengah pertemuan. Ridwan yang tak tahan melihat ibunya diserang, meneriakkan kebenaran di hadapan warga. "Paman Rahmatlah yang berusaha meracuniku, dan Sari ikut membantu. Kami hampir kehilangan nyawa." Tiba-tiba listrik padam, balai desa gelap gulita, diiringi jeritan beberapa orang yang merasa ada sosok tak kasat mata mendorong mereka, sementara pintu terkunci rapat dari luar. Ketika lampu darurat menyala, terlihat sosok berpakaian serba hitam di sudut ruangan, namun orang itu menghilang begitu cepat, meninggalkan kebingungan di antara mereka yang masih berdesakan. Rahmat memanfaatkan kekacauan itu,
berbisik pada seorang preman untuk menyergap Sumini di luar balai desa, sehingga ketika Sumini berusaha lari keluar, ia ditarik ke gang sempit tanpa sempat meminta tolong. Di gang yang gelap, Sumini berusaha melawan, namun preman itu menancapkan pisau di perut Sumini, membuatnya roboh bersimbah darah. Lalu Ridwan berteriak memanggil, "Ibu!" dengan suara patah-patah. Napas Sumini terhenti di pangkuan Ridwan, tepat saat hujan deras turun, dan dengan tangisan putus asa Ridwan menjerit memanggil nama ibunya, menyadari bahwa hidupnya kini berubah seketika tanpa sosok pelindung. Seminggu setelah kematian Sumini, Ridwan kerap mengunjungi makam ibunya yang berada di sudut pemakaman desa, duduk diam di samping nisan dan menitikan air mata sambil bergumam, "Ibu, andai saja ibu masih ada, pasti aku tidak akan sendirian menghadapi semua ini." Suatu malam ketika hujan rintik, Ridwan, yang tak sanggup menahan rindu, nekat bermalam di kuburan, membasahi pakaiannya dengan air hujan sembari meratap, "Ibu, tolonglah aku, pamanku semakin menggila mengusirku." Mendadak tanah di sekitar makam Sumini bergetar, membuat Ridwan ketakutan sekaligus penasaran, dan ia menyentuh nisan yang tampak bergerak seolah ada tenaga yang ingin keluar dari dalam. Terbuka sedikit celah di makam, kabut putih mengepul, dan Ridwan mundur setapak sembari berseru, "Ibu, apa yang terjadi? Kenapa kuburan ini bergerak?" Di tengah guntur yang menggelegar, sosok Sumini perlahan muncul dari dalam makam dengan wajah pucat pasi, mata nanar penuh dendam, dan suaranya bergaung rendah, "Anakku, pulanglah, ibu akan bunuh mereka semua." Ridwan terkejut dan ngeri setengah mati, namun pada saat bersamaan ia merasa lega melihat ibunya kembali, meski wujudnya kini tak lagi sama seperti dulu, dan Ridwan berkata terbata-bata, "Ibu, ini benar ibu." Sumini menatap Ridwan dengan sorot tajam, lalu menegaskan, "Pulanglah nak, lindungi dirimu, biar ibu yang menyelesaikan urusan ini." Sementara angin kencang berputar mengelilingi pusara. Cahaya redup dari lampu jalan di pemakaman menyorot wajah Sumini yang dipenuhi luka bekas tikaman, memperlihatkan betapa mengerikan kematiannya, seolah menegaskan amarah yang membara dalam jiwanya. Ridwan merasakan bulu kuduknya meremang, mencoba menjawab dengan terbata, "Tapi, ibu, ini... Ibu tak seharusnya." Sebelum Sumini menghilang bersama kabut, meninggalkan Ridwan yang termenung sendiri. Malam itu, kabar pun menyebar bahwa seseorang melihat sosok arwah Sumini bergentayangan di pemakaman, meski tak ada yang benar-benar percaya, namun semesta terasa mencekam seolah menandakan kemunculan awal dari rentetan teror berikutnya. Di tengah kegelisahan warga, Rahmat dan Sari mulai dihantui penampakan Sumini yang berkeliaran di sekitar rumah mereka, memunculkan diri di jendela tepat saat dini hari, membuat Sari berteriak ketakutan, "Itu Sumini, dia kembali." Rahmat, yang mencoba berpikir rasional, menenangkan Sari meski ia sendiri ketakutan, berkata, "Tidak mungkin, dia sudah mati." Namun samar-samar ia mendengar suara langkah berat di lorong. Saat Rahmat bergegas keluar rumah untuk memeriksa, ia menemukan jejak kaki basah yang berakhir tepat di depan pintu kamarnya, seolah Sumini berdiri di sana lalu menghilang begitu saja. Di sisi lain, Ridwan yang tinggal sementara di rumah seorang warga baik hati, mengalami gangguan mimpi buruk tentang ibunya yang berlumuran darah, menyuruhnya, "Jangan takut, karena ibu akan menuntaskan dendam ini." Keesokan malamnya, arwah Sumini muncul di hadapan para preman yang pernah menyiksa dirinya, menampakkan luka tikaman dengan darah segar, sehingga salah satu preman ketakutan sampai jatuh pingsan. Kabar itu menyebar cepat, membuat banyak warga enggan keluar rumah di atas pukul 9 malam, sementara Rahmat dan Sari kebingungan mencari cara untuk menghentikan kehadiran Sumini yang makin sering menampakkan diri. Seorang dukun desa didatangkan untuk membantu, namun saat melakukan ritual, ia justru merasakan hawa panas yang memaksanya mundur, dan sang dukun berkata terengah, "Arwah ini terlalu kuat, dendamnya mendalam." Pada suatu malam, Ridwan didatangi Sumini di kamarnya, dan arwah Sumini memeluk Ridwan sambil membisikkan, "Maafkan ibu, tapi ini satu-satunya cara agar kau aman." Sebelum sosoknya lenyap menembus dinding. Ridwan menangis kebingungan, merasakan perpaduan antara kerinduan pada ibunya dan ketakutan atas sosoknya yang kini bukan lagi manusia, namun penuh dendam dan haus akan pembalasan. Sementara itu, Rahmat semakin terjepit oleh desas-desus bahwa ia dalam pembunuhan Mustafa dan Sumini, sehingga ia merencanakan sesuatu yang lebih nekat untuk menyelamatkan dirinya dari teror arwah Sumini yang terus menuntut balas. Berbekal keberanian dan sisa bukti yang terselamatkan, Ridwan berusaha mengumpulkan warga di balai desa untuk menceritakan seluruh kebenaran, termasuk catatan almarhum Mustafa tentang ancaman Rahmat, beserta kemunculan tulang di sumur. Meski awalnya mereka ragu, beberapa warga yang menyaksikan sendiri keanehan di rumah peninggalan itu akhirnya bersedia mendengarkan,
sementara Rahmat dan Sari datang dengan sikap menantang, menyebut Ridwan berhalusinasi. Namun, seorang tetua desa yang dulu pernah bekerja sebagai mandor pembangunan rumah mengungkapkan bahwa sang pembantu lama, Bu Rasti, menghilang setelah bertengkar dengan Rahmat, memperkuat dugaan bahwa Rahmat terlibat pembunuhan. Warga mulai curiga lebih dalam, lalu salah satu preman yang pernah ikut menekan Sumini secara diam-diam mengaku, Rahmat menyuruh kami menakut-nakuti Sumini, bahkan meracun Ridwan, tetapi saya tak tahu akan berakhir dengan pembunuhan. Pengakuan itu menggemparkan balai desa, membuat Sari berteriak histeris sambil menunjuk Rahmat. Kau bilang itu hanya untuk menakuti, kau tak pernah bicara soal membunuh Sumini. Rahmat yang terpojok meledak emosinya, menegaskan bahwa ia melakukan itu demi keadilan warisan, berteriak, Mustafa selalu menindas kami, rumah itu seharusnya milik kita bersama, bukan untuk Sumini dan Ridwan saja. Kepala desa pun menegur Rahmat dengan tegas, tindakanmu sudah melampaui batas, apapun alasanmu, kau telah melakukan tindak kriminal dan menimbulkan korban jiwa. Di saat bersamaan, pintu balai desa tertutup dengan sendirinya, dan arwah Sumini menampakkan diri di tengah ruangan, dengan wajah penuh luka, menatap Rahmat dan Sari tanpa berkedip, membuat seluruh orang berteriak ketakutan. Sumini berjalan mendekati Rahmat, tangannya terulur seakan ingin mencekik, namun seketika lampu-lampu di balai desa berkelap-kelip, dan terdengar suara retakan kayu di atas langit-langit. Beberapa warga membantu Ridwan yang jatuh pingsan melihat ibunya dalam wujud mengerikan, sementara Rahmat dan Sari tersungkur ketakutan, menyadari bahwa rahasia mereka kini telah terbongkar dan arwah Sumini akan memburu mereka tanpa ampun. Sari, yang kalut setelah peristiwa di balai desa, mendatangi seorang paranormal ternama di kota sebelah, memohon agar arwah Sumini dihentikan, berkata dengan wajah putus asa, kami tak sanggup lagi, tolong selamatkan kami dari arwah itu. Sang paranormal lalu menyarankan ritual khusus yang membutuhkan barang peninggalan Sumini untuk dijadikan media pengekang arwah, dan Sari memberikan kain berdarah yang diambil dari lokasi pembunuhan. Malamnya, Rahmat dan Sari menggelar ritual di rumah peninggalan Mustafa, menaruh kain berdarah di tengah lingkaran sesaji, sementara sang paranormal merapalkan mantera, berharap bisa menjerat arwah Sumini. Namun, di tengah ritual, angin kencang berhembus disertai jeritan menusuk, sehingga lilin-lilin padam dan kain berdarah terhempas ke dinding, seolah ada kekuatan besar yang menolak untuk dikekang. Tiba-tiba sosok Sumini muncul dalam lingkaran ritual, menatap Sari dengan tatapan dingin, sementara mulutnya berucap, kau pikir bisa memenjarakan aku, setelah semua yang kalian lakukan. Sari menjerit ketakutan dan mencoba kabur, tetapi ia justru terjatuh, lalu tanpa kendali ia menari seperti orang kesurupan, mengeluarkan suara mengerang seolah menahan sakit luar biasa. Rahmat yang panik mencoba menolong Sari, tetapi disergap oleh bayangan gelap yang menyerupai Mustafa, menahannya di tempat, membuat Rahmat berteriak, ampuni aku, Mustafa, aku melakukan ini karena terpaksa. Di hadapan beberapa warga yang kebetulan mendengar kegaduhan dan mendobrak masuk, Sari dalam kondisi kesurupan menuding Rahmat sambil menjerit, kaulah dalam pembunuhan Mustafa, kau juga yang merencanakan pembunuhan Sumini. Pengakuan Sari secara spontan itu memancing penyesalan di benak Rahmat yang hanya bisa menangis ketakutan. Sementara warga yang melihat kejadian itu semakin yakin bahwa arwah Sumini benar-benar menuntut balas atas kematiannya. Ritual yang berakhir kacau balau membuat sang paranormal kabur ketakutan, meninggalkan Rahmat dan Sari yang sama sekali tak berdaya, dikelilingi aura menakutkan yang menandakan amarah Sumini belum terlampiaskan. Menyadari bahwa teror Sumini semakin intens, Rahmat merancang rencana putus asa dengan membakar rumah warisan tersebut, berpikir bahwa memusnahkan tempat itu akan menghentikan arwah Sumini, sambil berujar ke Sari, lebih baik hangus daripada terus dihantui. Malam itu, ia membawa jeriken bensin ke halaman rumah, menyuruh Sari membantunya menyiram bagian dinding dan perabotan yang mudah terbakar, sambil mewaspadai kemunculan arwah Sumini. Begitu api mulai dinyalakan, asap hitam mengepul tinggi, dan Rahmat berteriak kalap, habis semua, habis. Tidak akan tersisa, dan arwah itu tak lagi punya tempat. Namun, belum sempat mereka keluar dari halaman, terdengar suara gemuruh di dalam rumah, diiringi sosok Sumini yang menembus kobaran api, memandang Rahmat dengan sorot tajam, menyulut ketakutan luar biasa. Rahmat mencoba mundur, tetapi kakinya terpeleset di genangan bensin, sementara Sari menjerit memanggil namanya. Bangun, Rahmat, ayo kabur, padahal sudah tak ada lagi jalan keluar yang aman. Arwah Sumini mengangkat tangannya, seakan mampu mengendalikan api, membuat kobaran api justru semakin besar, menjalar cepat ke pintu dan jendela, seolah menutup jalan pelarian Rahmat dan Sari. Warga yang melihat api membumbung dari kejauhan tak berani mendekat,
karena mereka mendengar raungan mengerikan dari dalam rumah, di mana Rahmat dan Sari terperangkap dalam kekacauan. Dalam kepanikan, Rahmat memohon ampun pada Sumini. "Maafkan aku hanya ingin memperjuangkan hakku, aku tidak bermaksud membunuhmu." Tetapi wajah Sumini memancarkan kebencian yang tak terbendung. Sari yang terjebak tak kuasa berdiri karena kakinya terkilir, menatap api melahap seluruh ruangan, sementara Sumini melayang perlahan mendekati mereka dengan posisi tangan terkembang seperti ingin merengkuh keduanya. Di puncak kehancuran, rumah itu mulai runtuh, balok kayu besar jatuh menimpa Rahmat dan Sari, sementara Sumini menghilang di balik asap tebal, menandakan pertarungan akhir antara arwah dan mereka yang bersalah kian mencapai klimaks mengerikan. Ridwan, yang mendengar kabar kebakaran, memaksakan diri datang ke lokasi meski masih lemah, dan ia melihat kobaran api melalap habis rumah warisan yang pernah menjadi tempat tinggalnya bersama ibunya dan almarhum ayahnya. Di tengah kerumunan warga, Ridwan menjerit memanggil, "Ibu, di mana kau ibu?" Dan beberapa orang mencoba menenangkannya, namun Ridwan terus berupaya menerobos barikade api. Salah seorang warga berteriak bahwa Rahmat dan Sari terperangkap di dalam. Tak ada tanda-tanda mereka berhasil menyelamatkan diri, membuat Ridwan semakin terguncang karena takut ibunya juga ada di sana. Ketika Ridwan mendekati reruntuhan pintu, sosok Sumini tiba-tiba muncul di hadapannya dengan wujud pucat, menatap putranya sejenak sebelum melesat kembali ke dalam asap, seolah tak mengizinkan Ridwan ikut terbakar. Ridwan pun terlempar ke belakang oleh hembusan angin panas misterius yang keluar dari pintu, membuatnya tersungkur sambil memegangi dadanya, merasakan sesak napas akibat pekatnya asap. Sementara itu, beberapa warga memberanikan diri menyiramkan air ke sekitar halaman, namun api seakan-akan enggan padam, seperti dikendalikan kekuatan tak kasat mata yang menolak berhenti. Dalam kobaran api, terdengar suara jeritan panjang yang diakhiri dengan sunyi mencekam, menandakan Rahmat dan Sari telah tak berdaya, menjadi korban dalam api yang mereka ciptakan sendiri. Ridwan pingsan di tepi halaman, menimbulkan simpati sebagian warga yang segera membawanya menjauh. Sementara puing-puing rumah besar itu berjatuhan satu persatu menimbulkan gemuruh menakutkan. Saat subuh menjelang, api barulah mereda, menyisakan puing hitam dan aroma hangus, menandakan berakhirnya segala pertikaian yang berasal dari tamak dan dendam yang mengakar dalam keluarga tersebut. Di sisa kepulan asap, beberapa warga bersaksi melihat bayangan perempuan berpakaian lusuh, berdiri di antara reruntuhan sebelum akhirnya lenyap, mengukuhkan kepercayaan mereka bahwa arwah Sumini masih berada di sana, menunggu saat yang tepat untuk menutup kisahnya. Pagi harinya, saat Ridwan tersadar dari pingsan, ia menatap puing rumah dengan pandangan kosong, merasa tak lagi punya tempat berlindung, namun juga masih dihantui kesadaran bahwa ibunya kini menjadi arwah pembalas dendam. Seorang tetua desa menyarankan agar Ridwan meninggalkan desa untuk sementara, karena di sini tidak ada apa-apa lagi, kecuali masa lalu kelam yang bisa mengganggu keselamatannya. Namun Ridwan menolak, mengatakan dengan suara parau, "Aku tidak bisa pergi begitu saja. Ibu masih di sini, dalam wujud apapun, dan aku tidak tega meninggalkannya." Malamnya, Ridwan duduk di pinggir jalan tak jauh dari puing, memandangi gerombolan jangkrik yang berbunyi memecah kesunyian, menunggu tanda-tanda ibunya akan muncul lagi. Tiba-tiba angin berhembus kencang, menampakkan bayangan Sumini di atas puing, menatap Ridwan dengan pandangan kosong, seolah meminta putranya mendekat. Ridwan mendekat penuh kehati-hatian. Lalu ia berbisik pada sosok ibunya itu. "Bu, aku mohon cukupkan semua ini, aku tak sanggup lagi melihat kehancuran." Sumini menjawab dengan suara parau, "Hanya Rahmat dan Sari yang harus menebus dosa, sekarang mereka sudah menerima balasannya, tapi dendamku belum sepenuhnya tuntas." Mendengar hal itu, Ridwan menitikkan air mata, memohon, "Jangan teruskan Bu, biarlah semua berakhir di sini, aku mohon bebaskan diri ibu dari amarah, agar kita bisa tenang." Perlahan Sumini mendekati Ridwan, meletakkan tangannya yang dingin di kepala Ridwan, seolah mengisyaratkan rasa sayang yang masih tersisa, lalu menatap sisa kobaran api dengan nanar. Meskipun terikat oleh dendamnya, Sumini merasakan kehadiran Ridwan yang mengguncang batinnya, sehingga ia pun tersadar bahwa membiarkan diri terus diliputi kebencian hanya akan menambah derita bagi anak semata wayangnya. Semakin malam, sosok Sumini terlihat semakin jelas dan penuh amarah. Ia mengangkat tangan ke arah puing, menyebabkan api kecil mendadak menyala lagi di sisa-sisa kayu, seolah mempertontonkan kekuatannya. Ridwan memohon sambil menangis, "Bu, hentikan, biarkan rumah ini menjadi abu, jangan dihidupkan lagi kenangan yang menyakitkan." Namun Sumini terdiam seperti diliputi konflik batin. Pada saat yang sama, bayangan kabur Mustafa sekilas muncul di belakang Sumini,
bagai membisikkan sesuatu yang menenangkan, membuat gerakan tangan Sumini melemah dan api itu segera padam kembali. Ridwan menoleh ke arah bayangan itu, menyadari bahwa ayahnya seakan turut hadir di sisi ibunya, berupaya menenangkan dendam yang menguasai Sumini, sekaligus meredakan aura kemarahan yang melingkupi tempat tersebut. Sumini berbalik menatap Ridwan dengan tatapan pilu, lalu mendadak berteriak, "Mereka telah merenggut nyawaku, merebut kebahagiaanku, bagaimana mungkin aku berdamai?" Ridwan dengan suara lirih menjawab, "Ibu, aku juga kehilangan ayah dan ibu, tapi aku yakin kita tidak akan tenang jika dendam ini terus berlanjut, walaupun semuanya sudah hancur." Sementara itu, penduduk yang menyaksikan dari jauh hanya bisa berdoa, berharap agar arwah Sumini dan bayangan Mustafa tidak lagi merugikan warga, serta berakhir dengan damai meski penuh misteri. Angin berhembus kencang, membawa abu-abu sisa pembakaran berterbangan, menciptakan pemandangan memprihatinkan di area rumah, sementara sosok Sumini tampak bergumul dengan perasaannya sendiri. Dengan suara perlahan, Sumini berkata pada Ridwan, "Kalau kau memintaku berhenti, aku akan mempertimbangkannya, tapi aku ingin memastikan tidak ada lagi yang berani mengusikmu." Ridwan mengangguk lemah, menitikan air mata sambil berbisik, "Terima kasih Bu, semoga kita bisa menutup kisah ini tanpa ada lagi pengorbanan." Di tengah langit malam yang gelap, Sumini mengajak Ridwan menepi ke area kosong di bekas halaman, tempat dulu keluarganya sering menghabiskan waktu bercengkrama, meski kini semuanya beralih jadi puing dan debu. Sumini berusaha menampakkan sosoknya secara utuh, sehingga Ridwan melihat ibunya dalam balutan kain lusuh penuh bekas darah, namun wajahnya menampilkan ekspresi penyesalan yang dalam. Dengan suara berat, Sumini berkata, "Nak, maafkan ibu yang menempuh jalan ini. Ibu ingin melindungimu, tapi amarah telah membutakan hati ibu, dan kini semuanya telah hancur." Ridwan yang menahan tangis membalas, "Ibu sudah cukup melindungiku, meski caranya menyakitkan. Aku berterima kasih atas kasih sayang ibu selama ini." Lalu ia mencoba menggapai tangan ibunya, namun hanya menyentuh udara dingin. Di kejauhan, bayangan Mustafa kembali muncul, menatap Sumini dan Ridwan, bagai mengisyaratkan saatnya untuk melepaskan segala dendam dan kembali pada ketenangan abadi. Sumini menoleh pada bayangan suaminya, tersenyum pahit sambil berkata lirih, "Mustafa, kita sudah kehilangan banyak hal, tapi satu yang tak berubah, cinta kita pada Ridwan, yang harus tetap hidup." Ridwan, mendengar perkataan ibunya, hanya dapat menundukkan kepala, menitikan air mata, karena ia sadar inilah pertemuan terakhirnya dengan sosok Sumini, meski ia ingin selamanya bersama ibunya. Perlahan, Sumini mengulurkan tangannya, mengusap kepala Ridwan tanpa benar-benar menyentuh, dan berkata, "Bertahanlah nak, ibu akan pergi, tapi cintaku tak akan pernah lenyap." Cahaya redup menyelimuti Sumini, wujudnya memudar perlahan, sedangkan bayangan Mustafa perlahan mendekat menyatu dengannya, membuat kabut tipis menari di sekitar puing rumah yang remuk. Kesedihan menelan Ridwan seiring lenyapnya kedua sosok itu, menegaskan bahwa kisah dendam telah mencapai akhirnya, meninggalkan Ridwan seorang diri yang merasakan pahitnya perpisahan di tengah malam yang kelam. Esok paginya, Ridwan kembali ke lokasi puing bersama beberapa warga, menatap tumpukan kayu dan bata yang sudah hangus, sambil menanam sebuah bibit pohon sebagai tanda peringatan, agar kenangan tentang keluarganya tidak lenyap begitu saja. Warga yang sebelumnya takut mulai mendekat, menyatakan simpati serta penyesalan karena tak mampu menolong Sumini ketika dianiaya Rahmat, dan mereka menegur diri karena mudah terhasut fitnah. Ridwan tidak banyak bicara, ia hanya berbisik pelan, "Ibu ayah, semoga kalian kini sudah tenang di sana, rumah ini tidak ada lagi, tapi kenangan kalian hidup di hatiku." Di antara reruntuhan, sisa abu berterbangan tertiup angin, seolah menari mengiringi kepergian arwah Sumini yang telah menuntaskan dendamnya, meninggalkan ketenangan bagi Ridwan untuk meneruskan hidup. Kepala desa menawarkan Ridwan untuk tinggal sementara di rumah kerabat jauh, menunggu sampai keadaannya stabil, agar ia dapat melanjutkan sekolah dan masa depannya tidak hancur bersama puing rumah. Sebelum pergi, Ridwan memungut kepingan ukiran kayu yang dulunya menjadi ornamen pintu, memandangnya dengan tatapan sayu, mengucapkan selamat tinggal pada segalanya yang pernah ia sebut rumah. Dalam hati, Ridwan memanjatkan doa tanpa bersuara, berharap arwah ibunya dan almarhum ayahnya mendapat tempat terbaik, dan tidak lagi diliputi dendam yang menggerogoti jiwa mereka. Hening menyelimuti lokasi, hanya suara burung gereja di kejauhan yang memecah keheningan, seolah menandakan awal baru bagi Ridwan, meski bayangan kenangan kelam tak sepenuhnya akan terlupakan. Ridwan pun menoleh sekali lagi pada puing itu, meneteskan setitik air mata terakhir, lalu melangkah pergi dengan hati yang berat,
sadar bahwa hidupnya harus terus berjalan meski penuh luka. Dengan demikian, berakhirlah kisah Sumini yang pulang dalam keabadian, meninggalkan Ridwan yang kuat menjalani sisa hidupnya, menatap masa depan yang mungkin masih samar, namun setidaknya bebas dari teror dan dendam yang dahulu mencengkeram rumah itu.